adalah petunjuk umum ketika kita bicara pengisian belangko ijazah ya. Jadi yang pertama bahwa tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan paling cepat 1 hari setelah tanggal penetapan kelulusan peserta didik dan paling lambat tanggal 31 Juli 2024. Ini adalah prinsip umum yang perlu kita pedomani bersama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pengisian belangko ijazah menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Yang ketiga, jika terjadi kesalahan dalam pengisian, belangko ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Kemudian yang keempat, ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang. Kemudian nomor 5, daftar mata pelajaran pada halaman belakang belangko ijazah sesuai dengan kurikulum yang berlaku, kecuali untuk SPK yang hanya berisi 3 mata pelajaran wajib. Kemudian yang keenam, selain menerbitkan ijazah yang memuat 3 mata pelajaran wajib, SPK juga menerbitkan transkrip nilai yang memuat nilai pelajaran lain yang ditempuh peserta didik. Mungkin dalam hal ini adalah kurikulum yang kemudian dipilih oleh lembaga pendidikan asing pada SPK tersebut. Yang ketujuh, SPK mengadakan dan memberikan ijazah bagi peserta didik yang mengikuti 3 mata pelajaran wajib. Dan yang kedelapan, Satpen, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan atau dinas tidak diperkenankan untuk menahan ijazah peserta didik yang telah ditetapkan lulus. Itulah paduan umum kita bersama Bapak Ibu. Selanjutnya kita bicara hal yang teknis ya. Dalam pengisian kita mulai daripada nomor 1 dalam layar yang Bapak Ibu lihat bersama bahwa angka 1 diisi dengan nama satuan pendidikan yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklaturnya. Kemudian nomor 2, nomor pokok sekolah nasional atau NPSN titik 2 diisi dengan NPSN yang menerbitkan ijazah tersebut. Kemudian nomor 3, Bapak Ibu, di situ adalah kabupaten kota, diisi dengan nomenklatur kabupaten kota tanpa mencoret atau tanpa mencoret yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Contoh, seperti ini Bapak Ibu ya, yang ada pada layar, Kabupaten Garing Kota Bekasi. Kemudian nomor 4, diisi dengan nama provinsi. Ini adalah contoh pada halaman depan Bapak Ibu. Selanjutnya, penekanan juga untuk nomor 5 Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu angka 5 ini kita isi dengan nama peserta didik pemilik ijazah. Nah, catatannya nih menggunakan huruf kapital seluruhnya Bapak Ibu. Seperti yang ada di contoh, Doni Wibisono, kemudian ditulis dengan huruf kapital. Nama itu harus sama ya Bapak Ibu ya, yang tercantum pada akta kelahiran, kemudian data pokok pendidikan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Jadi ini yang perlu kemudian ada waktu khusus Bapak Ibu Kepala Sekolah, mungkin dibantu juga dengan Bapak Ibu Guru untuk kembali menelaah akta lahir anak-anak kita. Jadi jangan sampai nama ini kemudian salah dalam pengisiannya, entah itu huruf atau yang lain-lain. Karena sekali lagi kita bersama-sama ingin memudahkan pelayanan bagi anak-anak peserta didik kita. Kemudian yang nomor 6 Bapak Ibu, tempat dan tanggal lahir. Jadi tempat dan tanggal lahir ini harus sama dengan yang tercantum pada akta lahir, data pokok pendidikan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Jadi sekali lagi nomor 5 dan 6 ini kita perlu kembali telaah dokumen anak-anak kita, khususnya apa yang tercantum dalam akta kelahiran anak-anak kita. Jadi seperti contoh di atas, untuk nama sekali lagi menggunakan huruf kapital, kemudian yang nomor 6 mesti kita sesuaikan lagi dengan akta kelahirannya di mana anak tersebut dilahirkan, kemudian waktu lahirnya. Seperti contoh Kota Bekasi, koma,
Ada tanggal, ada keterangan bulan, dan ada keterangan tahun kelahiran. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nomor 7 berisi dengan nama ayah, ibu, atau wali pemilik ijazah. Kemudian nomor 8 itu berisi mengenai nomor induk siswa pemilik ijazah. Sorry. Kemudian nomor 9 itu berisi mengenai NISN atau nomor induk siswa nasional anak tersebut ya, Bapak Ibu ya. Dan nomor 11 berdasarkan keputusan kepala. Jadi diisi dengan nama satuan pendidikan yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Dan nomor 12 diisi dengan nomor surat keputusan kepala satuan pendidikan terkait penetapan kelulusan peserta didik. Selanjutnya di angka ke-13, Bapak Ibu, diisi dengan nama kabupaten kota setempat. Penerbit secara lengkap kedudukan satuan pendidikan untuk ijazah dalam negeri atau nama wilayah kedudukan satuan pendidikan untuk ijazah luar negeri atau SILN. Untuk penulisan kabupaten dapat disingkat menjadi KAP titik seperti yang tertera dalam slide ini Bapak Ibu. Kalau contoh penulisan ijazah luar negeri, dalam contoh kita perlihatkan Amsterdam, kemudian contoh tempat diterbitkannya ijazah ini pada dalam negeri di situ tertulis KAP titik Bekasi atau Kabupaten Bekasi. Dan selanjutnya untuk angka 14 itu diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Penulisan tanggal yang terdiri dari satu digit ditulis tanpa angka 0 di depan Bapak Ibu. Jadi kalau satu itu ya satu, tidak perlu 01. Seperti yang dicontohkan di bawah ini, contoh 1 Juli 2024. Kemudian untuk nomor 15, diisi dengan nama kepala satpen yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi kepala satpen yang berstatus PNS diisi dengan menyertakan nomor induk pegawai atau NIP. Sedangkan kepala satuan pendidikan yang bukan berstatus pegawai negeri sipil diisi satu buah strip seperti yang tertera dalam slide ini Bapak Ibu. Pengisian juga memperhatikan ketentuan bahwa penandatanganan ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau kepanjangannya pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan. Kemudian selanjutnya nomor 16 dibubuhkan stempel satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Di nomor 17, Bapak Ibu, ditempelkan pas foto peserta didik yang terbaru. Jadi ukurannya 3x4, hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap, jari pemilik ijazah serta stempel menyentuh pas foto. Untuk angka 10 Bapak Ibu, khusus untuk ijazah sekolah luar biasa atau dalam hal ini SDLB, SMPLB, SMALB diisi dengan jenis kekhususan peserta didik yang terdiri dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, kesulitan belajar spesifik, lamban belajar, hambatan fisik, autis, dan hambatan majemuk. Berikutnya adalah contoh pengisian untuk daftar nilai yang ada pada halaman belakang belangko ijazah Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang tertera di dalam layar ini, untuk nomor 1, 2, 3, 4 dia berisi mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, nomor induk siswa, dan nomor induk siswa nasional. Nah, informasi ini mirroring dengan informasi yang berada pada halaman depan ijazah tadi Bapak Ibu yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian selanjutnya untuk nomor 6 ini diisi dengan tulisan tangan yang berisi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 Bapak Ibu mengenai standar penilaian pendidikan pada PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Jadi nilai untuk setiap mata pelajaran yang dimaksud pada angka 6 Bapak Ibu ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Contohnya
72,495 dibulatkan menjadi 72,50. Kemudian selanjutnya untuk angka 7 Bapak Ibu, angka 7 pada bulatan merah di sebelah kiri ini, itu diisi dengan tulisan tangan yang berisi rata-rata. Rata-rata nilai dari kolom di atasnya dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma, seperti halnya tadi ketika kita bicara pengisian kolom nilai Bapak Ibu yang di atas. Jadi contoh yang di bawah ini ketika kita bicara rata-rata, ketika nanti dijumlahkan menjadi 85,794, maka yang dituliskan adalah pembulatannya, yaitu 85,75. Selanjutnya untuk angka 8, 9, dan 10 maupun 11 Bapak Ibu diisi sesuai dengan apa yang tertulis tadi pada halaman depan ijazah. Kemudian nomor 5A ini Bapak Ibu, dalam bulatan merah di sebelah kiri, ini adalah khusus untuk ijazah pendidikan luar biasa yang diisi dengan jenis kekhususan peserta didik yang terdiri dari tadi yang sudah dijelaskan di awal, dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, intelektual, kesulitan belajar spesifik, lamban belajar, hambatan fisik, autis, maupun hambatan majemuk.